Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan satu pengalaman yang dialami langsung oleh teman saya. Kisah ini terjadi sekitar tahun 2005. Teman saya yang bernama Indra bangun dari tidurnya ketika jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Dia segera ke kamar mandi untuk membasuh wajahnya agar segar kembali setelah 3 jam merebahkan raganya di tempat tidur dan membiarkan jiwanya bermain di alam mimpi. Hari yang ia jalani tidak jauh berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Tiap hari, ia selalu bangun pagi agar tidak terlambat bekerja. Bukan sebagai pegawai kantoran atau semacamnya. Ia adalah seorang tukang ojek pangkalan. Ia mempunyai pelanggan tetap yang harus diantarkan ke pasar pukul 5.30 pagi. Itulah yang selalu mengharuskannya pergi bekerja lebih awal, bahkan untuk seorang pegawai negeri sekalipun. Ia tinggal bersama ibu dan adik perempuannya. Ayahnya pergi merantau ke luar kota sejak 7 bulan yang lalu. Di rumah panggung yang tidak begitu luas itu, menjadi tempat yang nyaman untuk melepas lelah saat ia bekerja. Tidak ada aturan baginya kapan ia harus pulang untuk beristirahat. Saat perutnya sudah lapar, ia pulang ke rumah. Di dekat tempat ia mangkal, ada warung makan yang menyediakan berbagai makanan lezat. Akan tetapi, ia lebih memilih makan di rumah agar lebih menghemat pengeluaran. Di samping itu, setelah selesai makan, ia bisa langsung merebahkan badannya seperti yang ia lakukan siang tadi. Setelah merasa segar, ia mencari ibunya untuk sekedar berpamitan karena ia akan kembali ke pangkalan lagi. Namun, ia tidak menemukannya. Tidak lupa, ia juga mengecek dapur dan kamar ibunya, dan hasilnya pun sama. Ia tidak menemukan sosok yang selalu membuatnya tenang walaupun hanya dengan kata-kata, "Hati-hati di jalan ya, nak." Sebenarnya, tidak ada yang aneh dengan ini. Ibunya memang terkadang pergi ke rumah paman yang tidak begitu jauh dari rumah mereka. Toh, dia sang adik juga tidak ada di rumah. Pasti mereka pergi bersama. Itulah yang dipikirkan Indra saat itu. Indra segera mengunci pintu dari luar. Kuncinya ia selipkan pada ventilasi di atas pintu. Di tempat tersebut, mereka selalu menyimpan kunci rumah ketika harus keluar, dan tidak ada orang lagi di rumah. Jaket yang berbahan tidak tembus angin senantiasa ia pakai ketika akan mengojek. Hal ini dikarenakan ia biasa pulang lagi saat pukul 11 malam, atau kadang lewat ketika banyak penumpang. Helm kecil untuk penumpang juga tak lupa ia bawa. Saat itu, belum ada aturan yang mewajibkan pengendara dan penumpang sepeda motor memakai helm dengan berstandar SNI. Motor Supra Fit kesayangannya ia keluarkan dari kolong rumah dengan hati-hati. Di starter, kemudian ia berdoa agar diberi rezeki untuk hari ini. Belum jauh berjalan dari rumahnya, ia sudah diberhentikan oleh seorang ibu yang minta diantarkan ke pasar. Dalam hati, Indra bersyukur atas rezeki yang diberi saat ini. Setelah sampai di tempat tujuan, si ibu membayar dan mengucapkan terima kasih. Rupanya doa yang ia panjatkan tadi langsung dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Belum lagi menjalankan motornya, ia dihampiri seorang bapak yang minta diantarkan pulang. Bagi seorang tukang ojek, mondar-mandir dengan penumpang di jok belakang merupakan rezeki yang patut disyukuri. Itulah yang dirasakan Indra saat itu. Setelah si bapak itu membayar, ia segera memutar sepeda motornya untuk kembali ke arah pasar yang searah dengan pangkalannya. Sekitar 50 meter berjalan, ia diberhentikan lagi oleh seorang lelaki muda yang minta diantar ke rumah saudaranya. Satu persatu penumpang ia antar ke tujuan. Bahkan, ia baru bisa sampai ke pangkalan sekitar jam 10 malam, saking banyaknya penumpang saat itu. Di pangkalan,
ia tidak mendapati seorang pun teman pengojek lainnya. Sebenarnya, itu cukup aneh karena biasanya di tempat itu selalu mangkal beberapa pencari nafkah yang menjual jasanya. Namun pikiran itu Indra kesampingkan. Ia berpikir bahwa teman-temannya mungkin sedang mengantar penumpang, mengingat ia juga baru sempat ke pangkalan. Beberapa menit berlalu, dilihatnya jam di tangan kirinya sudah hampir jam 10:30. Ia belum juga menaruh curiga. Ia berharap ada penumpang yang datang menghampiri dan minta untuk diantarkan lagi. Dilihatnya lagi jamnya tadi. Rupanya ia sudah berada di sana hampir 1 jam. Di sekitar pangkalan juga nampak sepi. Tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Sungguh mengherankan, mengingat letak pangkalan mereka tidak jauh dari pasar dan merupakan akses untuk ke rumah sakit. Iya, di dekat mereka mangkal ada sebuah rumah sakit yang cukup tua di daerah itu. Karena sudah merasa bahwa tidak ada lagi penumpang, ia segera bersiap untuk pulang. Pendapatan hari ini bahkan sudah melebihi ekspektasinya. Helm standar berwarna biru ia pakai. Baru saja ia menghidupkan mesin motornya, ada seseorang yang menepuk pundaknya dari belakang. Indra kaget karena ia tidak melihat orang sebelumnya. Ia segera mengalihkan pikirannya. Mungkin saja ia kurang teliti melihat sekeliling. Lagian di sekitar sana beberapa tempat terlihat gelap. Mungkin orang itu datang dari sana. Seorang suster dengan pakaian khasnya langsung duduk di jok belakang. Indra sempat melihat wajahnya yang pucat. Dengan tatapan kosong, di tangan kirinya memegang kantong plastik yang Indra pikir itu berisi ikan. Sejak saat itu, dia merasakan ada hal aneh dengan calon penumpangnya itu. Indra sebenarnya ingin menolak untuk mengantarkan suster itu. Namun, ia tidak tega mengatakannya setelah si suster duduk tanpa berbasa-basi. Indra bahkan lupa untuk menawarkan helm kepada penumpangnya itu. Saat Indra bertanya mau diantar kemana, suster itu hanya mengarahkan jalan dengan jari telunjuknya. Indra pun mengikuti tanpa bertanya lagi. Motornya dijalankan dengan kecepatan yang sedang. Ketika mereka menemukan persimpangan, suster itu menepuk pundak kiri Indra. Tandanya ia harus belok ke kiri. Begitu pula sebaliknya. Sudah beberapa ratus meter mereka berjalan. Anehnya, Indra merasakan seperti sedang berjalan sendiri. Ia tidak merasakan motornya bertambah berat. Padahal jelas-jelas ia melihat suster itu naik. Dengan cemas, ia mengarahkan kaca spion ke arah penumpang. Walaupun remang, ia masih bisa lihat rambut si suster yang menghadap ke kiri, searah dengan posisi duduknya. Wajahnya tidak bisa ia lihat, karena hanya kaca spion kanan yang Indra pasang. Namun, sudah cukup membuat Indra lega dan berpikir positif kembali. Tikungan demi tikungan mereka lewati. Jalan yang tadinya masih diterangi 1-2 lampu jalan, kini tidak ada lagi. Mereka tidak lagi di dalam kota. Jalanan yang mereka susuri mulai jarang rumah penduduknya. Pikiran Indra mulai campur aduk. Perasaan cemasnya makin menjadi. Ia tidak bisa melihat jam di tangannya karena kurangnya pencahayaan. Tapi dia bisa memperkirakan kalau sekarang sudah tengah malam. Ingin rasanya ia kembali. Namun seperti berada di bawah kendali, ia tetap menjalankan motornya. Perasaannya sedikit lega ketika melihat ada pos ronda di ujung kampung itu. Dari kejauhan, nampak beberapa orang yang sedang berjaga. Juga ada yang berdiri di jalan, sepertinya akan berkeliling. Indra melambatkan laju motornya sesaat sebelum sampai di pos ronda. Tidak lupa, ia membunyikan klakson sekedar menegur orang-orang yang sedang berjaga. Mereka pun membalas dengan senyuman. Namun,
Senyuman itu berubah setelah Indra lewat. Indra tidak terlalu memperhatikannya. Sekitar 400 meter dari pos ronda tadi, suster itu menepuk pundak Indra berkali-kali. Indra langsung paham dan menghentikan motornya. Indra makin ketakutan saat melihat lokasi mereka berhenti. Di sana tidak ada rumah satupun. Di sisi kanan hanya ada hutan belantara. Sedangkan di sisi kiri nampak jurang yang Indra sendiri tidak tahu sedalam apa. Indra melihat jelas suster itu turun ke jurang. Perlahan, baju putih yang dikenakan suster itu mulai hilang di telan gelapnya malam. Bodohnya lagi, Indra masih berpikir kalau suster itu mungkin hanya ingin buang air atau apalah itu. Beberapa saat ia terpaku di tempat itu, ia dikagetkan oleh beberapa orang yang berjaga tadi. Sontak ia merasa kesadarannya seperti kembali. Dari raut wajah Indra, mereka seakan paham dengan apa yang Indra alami. Mereka mengajak Indra ke pos. Di sana, Indra diberi minum dan ditanyakan apa yang terjadi. Indra pun menceritakan apa yang ia alami kepada bapak-bapak itu. Seorang dari mereka menjelaskan bahwa sudah beberapa orang yang mengalami hal yang sama. Suster itu bukan lagi manusia, kata bapak itu. Indra makin lemas mendengar kata itu. Dulu, di tempat itu ada insiden seorang suster mengalami kecelakaan, jatuh ke dalam jurang itu. Saat ditemukan, dia sudah meninggal. Beberapa orang pernah mengalami hal yang sama denganmu. Dia hanya meminta diantarkan ke sana, tetapi tidak mencelakai orang. Lanjut bapak itu. Indra diberi segelas air yang sebelumnya sudah ditiup oleh bapak itu. Entahlah doa apa yang dibacakan, tapi Indra merasa tenang setelah minum dan diberi nasihat. Setelah merasa baik, Indra meminta izin untuk pulang. Tidak lupa ia mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak yang menolongnya, khususnya kepada bapak yang menasihatinya tadi. Hari ini, Suster Utu memberi pengalaman yang tidak akan pernah Indra lupakan dalam hidupnya.